Militer Israel merilis sebuah video yang mengklaim mereka meluncurkan rudal untuk mencegat pasukan peluncur rudal milik Iran. Sementara serangan rudal Iran juga membombardir pertahanan udara Israel, menghantam sejumlah lokasi di Israel. Gedung-gedung runtuh dan sejumlah mobil rusak akibat serangan rudal. Rekaman TV ini menunjukkan seorang pembaca berita, Sahar Emami, berusaha melanjutkan siaran meskipun ada suara ledakan, hingga akhirnya meninggalkan studio karena gedung berguncang akibat serangan itu. Angkatan Udara Israel memang menyasar studio dan kantor penyiaran milik pemerintah Iran di Teheran, Senin waktu setempat. Serangan yang melibatkan sedikitnya 4 bom menghantam gedung pusat yang menjadi markas Departemen Berita. Bukan hanya kantor penyiaran, Israel juga menyasar rumah sakit Farabi yang berada di Provinsi Kermanshah, Iran bagian barat. Video yang menunjukkan kerusakan sejumlah bagian rumah sakit dimunculkan ke publik. Sebelumnya, militer Israel merilis sebuah video yang mengklaim mereka meluncurkan rudal untuk mencegat pasukan peluncur rudal milik Iran. Tentara Israel menghancurkan pasukan peluncur rudal sebelum sampai di selatan Teheran, Iran. Untuk menghindari serangan Israel, banyak warga Iran meninggalkan Teheran. Pergian warga yang bersamaan pada Senin waktu setempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan-jalan utama. Sementara serangan rudal Iran yang gagal dicegat pertahanan udara Israel menghantam sejumlah lokasi dan menghancurkan gedung-gedung dan merusak sejumlah mobil. Petugas penyelamat menyisir runtuhan bangunan untuk mencari korban. Rekaman udara menunjukkan kerusakan pada bangunan-bangunan di Tel Aviv setelah Iran melancarkan serangan pada Senin dan Selasa dini hari. Satu rudal jatuh dekat konsulat Amerika Serikat di Tel Aviv menyebabkan kerusakan. Akibat gempuran rudal Iran, warga Israel berbondong-bondong bersembunyi di bunker mereka saat sirine serangan udara berbunyi di Tel Aviv. Situasi yang kian memanas membuat warga Israel panik berlindung di tempat yang menurut mereka aman. Pasukan pertahanan Israel menginstruksikan warga untuk bergerak menuju tempat perlindungan bawah tanah. Mereka terpaksa keluar dari rumah dan langsung menuju tempat perlindungan. Menyikapi konflik Israel-Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimistis terkait penyelesaian ketegangan antara kedua negara. Trump menyebut kemungkinan besar akan ada kesepakatan antar kedua negara untuk meredakan konflik. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Ketegangan Israel-Iran dimulai oleh Israel yang meluncurkan rentetan serangan rudal ke berbagai fasilitas militer dan nuklir Iran Jumat pekan lalu. Serangan ini menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran. Iran merespons dengan meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai aksi balasan dan membela diri. Akibat ketegangan Israel-Iran, negara-negara tetangga seperti Irak, Yordania, dan Suriah menutup wilayah udaranya. Maskapai penerbangan juga membatalkan rute ke wilayah konflik. Kita langsung bergabung dengan Heri Supriyono, warga negara Indonesia di Iran yang tengah menjalani pendidikan sebagai mahasiswa di Teheran. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam Mas Juno, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat juga Mas Heri. Mas Heri, untuk saat ini bisa Anda gambarkan bagaimana serangan Israel terutama di Teheran di mana Anda berada saat ini dan eskalasinya seperti apa saat ini Mas Heri? Ya, semalam terjadi serangan lagi dari Israel dan dari tempat kami bermukim terdengar beberapa kali ledakan dan suara seperti objek terbang atau drone seperti itu mungkin. Namun lebih kepada suara tembakan rudal dari Iran untuk mengantisipasi drone atau rudal yang ditembakkan dari wilayah Israel seperti begitu, sebagaimana dilaporkan oleh pihak Iran sendiri. Nah, serangan semalam cukup keras ya, Mas ya. Dibandingkan malam sebelumnya, karena memang dari pihak Iran sendiri melaporkan mereka melancarkan gelombang ke-11 serangan pembalasan ke Israel hingga pagi tadi, gitu.
Ini kan serangan terjadi sejak Jumat lalu dan menghancurkan beberapa fasilitas vital di Iran sendiri. Dan saat ini sebenarnya berapa jauh Anda dari lokasi-lokasi serangan yang terjadi? Untuk serangan terbaru itu di Bundaran Azadi, itu dari sini mungkin sekitar 2-3 kilometer, Mas. Terus yang di stasiun televisi Iran itu mungkin dari tempat kami bermukim berjarak setengah jam dengan kendaraan. Oke. Dan untuk saat ini tentu Anda berlindung bersama rekan-rekan, terutama ini di lokasi mana dan seperti apa imbauan dan juga dari pihak Kemlu saat ini? Oh ya, untuk tempat berlindung dari pemerintah Iran menyarankan kita untuk berlindung di stasiun-stasiun kereta bawah tanah, karena Iran sendiri menurut saya tidak memiliki fasilitas yang seperti di Israel yang punya bunker-bunker bawah tanah, memang disiapkan untuk kondisi perang. Di Iran sendiri, pemerintah Iran menyarankan warga kalau tidak keluar kota, mungkin di stasiun-stasiun kereta bawah tanah atau kita sering sebut sebagai metro ya, Pak. Dan ini intensitas dari Kemenlu sendiri, ya. Silakan Mas Heri. Dari Kemenlu sendiri kemarin ada pertemuan, mereka menyatakan bahwa kondisi yang ditetapkan Kemenlu dan KBRI siaga 2, artinya warga masih secara sukarela bisa mengajukan diri untuk evakuasi ataupun tidak. Belum masuk siaga 1 yang mengharuskan evakuasi penuh. Artinya untuk evakuasi menuju kemana, Mas Heri? Jalur evakuasi maksudnya, Mas? Artinya titik aman di sekitaran lokasi ya, betul ya? Iya, jalur evakuasi yang ditetapkan oleh KBRI sejauh yang saya ingat ada 2 tempat, pertama di Republik Azerbaijan, satu lagi di Turki. Kita dari Tehran berkumpul, terus kita lewat jalur darat menuju Republik Azerbaijan dan Turki, setelah itu menggunakan pesawat ke Indonesia. Dan untuk saat ini yang kita juga mengetahui bahwa intensitas serangan ini kerap terjadi di malam hari atau dini hari gitu ya, Mas? Ya, betul. Sekitar pukul 10 malam ke atas hingga dini hari masih gitu. Dan dari pantauan Anda mendekati wilayah permukiman atau seperti apa? Iya, ya. Suara-suara yang kita dengar terasa dekat gitu, Mas, dan kita memang tinggal di wilayah pemukiman ya, bukan zona militer atau pemerintahan. Namun suaranya terdengar dekat sekali, dan kemarin itu memang yang diserang Israel itu terminal bis, Mas, di dekat tempat tinggal kita. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, Anda dari lokasi serangan terjadi terakhir sekitar 2 km, artinya bunyi ledakannya itu tentu sangat menggelegar di lokasi tempat tinggal Anda. Untuk saat ini korban jiwa ataupun laporan dari pemerintah Iran seperti apa, terutama warga sipil? Iya, saya baca laporan dari pemerintah Iran, total ada 224 korban jiwa, termasuk warga sipil. Saya tidak terlalu yang sipil berapa, yang militer berapa. Kemudian 1.400 orang terluka, Mas, dari warga Iran sendiri. Nah, untuk dari warga negara Indonesia sendiri tercatat ada 389 warga ya, Mas Heri ya. Dan untuk saat ini tentu seperti apa komunikasinya? Tentu tadi sudah ada siaga 2 yang ditetapkan oleh KBRI dan juga ada titik-titik jalur evakuasi untuk rencana misalnya nanti ada pemulangan bagi para WNI. Untuk saat ini seperti apa? Warga saling berkomunikasi dan juga saling menginformasikan atas situasi terakhir. Iya. Dari pihak KBRI membuat satu grup WhatsApp yang menghimpun seluruh warga di dalamnya, dan kita berkomunikasi melalui media sosial tersebut. Dan KBRI juga menyediakan hotline bagi warga yang
misalnya mengalami kejadian-kejadian tertentu gitu atau yang membutuhkan bantuan segera dari KBRI. Mas Heri, dari visual yang kita dapatkan juga ini beberapa bangunan luluh lantak, tentu akses jalannya juga sulit dilalui. Untuk saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti apa, Mas Heri? Terutama untuk membeli makanan ataupun kebutuhan lainnya. Ya, itu tidak terlalu bermasalah, Mas, karena toko-toko dan warung di sekitar tempat tinggal kami terutama dan Teheran secara umum masih buka. Yang tampak tutup seperti itu bandara, Mas, ya, itu jelas. Terus kemudian beberapa layanan seperti toko-toko komputer atau apa namanya SIM card seperti itu, telepon itu tutup, Mas. Teman makanan atau kebutuhan pokok kita masih tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Terakhir juga ada informasi kesulitan untuk mendapatkan BBM, betul Mas Heri? Ini karena menurut saya sikap rush buying ya, Mas, ya. Yang dari masyarakat yang khawatir karena isu serangan Israel mengenai kilang minyak Iran, maka pasokan bensin akan berkurang sehingga mereka termakan isu lalu mengantri panjang, dan kebijakan dari pemerintah Iran, walaupun mereka mendapatkan subsidi sampai 60 liter per orang, mereka dalam antrian itu hanya diberikan 10 liter saja, Mas, tahu saya begitu. Artinya ada pembatasan ya? Ya, ada pembatasan karena lebih dipicu oleh kepanikan sebetulnya, bukan karena memang kelangkaan pasokan gitu. Oke, untuk terakhir Mas Heri, untuk saat ini imbauan yang diberikan oleh KBRI seperti apa? Apakah juga sudah ada misalnya rencana wacana untuk pemulangan ataupun juga kepulangan dari WNI? Iya, dari pihak KBRI sendiri sudah memberikan imbauan dan surat kesediaan evakuasi kepada warga negara Indonesia yang ada di Iran. Kita bisa mengisi formulir yang bersedia evakuasi atau formulir yang tidak bersedia evakuasi. Nanti dikirim hari ini paling lambat pukul 12 siang. Setelah itu KBRI akan menetapkan waktunya kapan untuk evakuasi atau tidak evakuasi. Jika kondisi naik menjadi siaga 1, tentunya ini menjadi keharusan untuk warga negara Indonesia evakuasi. Namun ketika siaga itu turun menjadi siaga 3, kemungkinan besar tidak akan ada evakuasi, menurut saya begitu, Mas. Baik, kita harapkan juga Mas Heri dan rekan-rekan yang saat ini sedang menjalani studi di Iran juga dalam kondisi baik dan normal, terutama situasi saat ini cukup genting, terutama dari Iran dan Israel saling menggempur dengan serangan rudal. Terima kasih sekali atas informasi Anda, Mas Heri Supriyono, mahasiswa yang saat ini berada di Teheran, Iran. Usai jeda saudara, perang antara Israel dan Iran semakin panas, kedua negara saling berbalas rudal dan perang pun memicu konflik global. Bagaimana seharusnya posisi dan sikap Indonesia dengan negara lainnya? Pembahasannya sesaat lagi hanya di Kompas Siang.